Halo guys, it's been a while, tapi back with me, Iyas, pejuang kanker sekaligus traveler. Nah, kali ini gue akan membahas rumah sakit pilihan gue dalam menghadapi kanker. Check it out. Sekalian gue mau update ya, jadi gue itu terakhir kemarin itu udah kemo untuk ke 28 kalinya. Dan gue lagi jarang update video karena ternyata side effects-nya itu makin banyak. Jadi, physically and mentally drained, so gue nggak mood bikin video juga, nggak bisa juga karena kan memang sakit secara fisik maupun mental juga. Kemudian ada yang merusak penampilan juga ya, jadi banyak banget side effect-nya itu. Dan sebenarnya gue pengen bahas side effect-nya, tapi karena tinggal 2 kali lagi gitu ya kemonya, jadi gue kayak ngerasa oh kok nanggung ya, kayak nanti aja deh sekalian kalau masalah side effect itu. Jadi nanti akan gue kumpulin dan akan gue ceritain sekaligus apa aja side effect-nya menggunakan Adcetris. And for this time gue pilih untuk ada beberapa soalnya nanya gue kenapa kok rumah sakitnya ganti-ganti, atau lu udah ke rumah sakit mana aja, dan ada yang kadang-kadang merekomen padahal guanya juga udah ke situ. Jadi berdasarkan itu gue mau sharing aja kira-kira rumah sakit mana aja yang pernah gue datangi, tapi ini major aja ya. Jadi karena banyak banget dan gue udah 4 tahun, jadi itu otomatis udah bisa nggak kehitung kali ya. Bahkan ada beberapa yang juga sebenarnya minor gitu, jadi kayak cuma second opinion aja atau nggak ada tindakan terlalu bagaimana. Jadi ya cukup major lah ya. Jadi ada beberapa aja yang gue sharing. Dan kenapa bisa beda-beda, karena memang ada pengobatan kanker yang tidak bisa dilakukan di salah satu rumah sakit tertentu. Jadi misalnya alatnya cuma ada di rumah sakit A, tapi nanti labnya cuma bisa di rumah sakit B, dan so on. Jadi inilah dia list rumah sakit pilihan gue. Yang pertama, RSJ, bukan rumah sakit jiwa ya. Ini gue bukan, ya kemarin mentally drained, tapi bukan berarti mental disorder yang sampai harus ke rumah sakit jiwa, nggak. Ini RSJ itu adalah rumah sakit Jakarta. Dan ini honestly adalah rumah sakit yang gue sambangi itu waktu belum ketahuan kalau gue itu kanker. Jadi di situ pengobatannya itu lebih kayak ke spine-nya, tapi itu bukan pengobatan kanker. So waktu itu dari RSJ itu pengobatannya adalah lebih fokus ke spine, dan afterwards gue ada datengin dokter internis di situ juga untuk konsultasi benjolan gue. Tapi akhirnya waktu itu gue second opinion gue ke MMC. Jadi internis RSJ waktu itu memang sudah menyarankan untuk dibiopsi, tapi gue kayak masih kemana-mana dulu, second opinion segala macam. Dan final destination-nya ini menuju ke rumah sakit kedua nih yang gue pilih. Sebenarnya banyak ya rumah sakit, tapi ini yang kedua yang major adalah MMC atau Metropolitan Medical Center, itu di Kuningan. Nah di situ akhirnya gue memilih untuk biopsi di situ. Kemudian di situ juga ada hasilnya lengkap, diagnosisnya segala macam. Dan satu lagi, ini in between the process itu untuk meyakinkan bahwasanya itu cancer, gue disuruh PET scan juga. Tapi di MMC itu nggak ada mesinnya. Jadi saat itu gue harus ke Gading Fluid. Nah we save Gading Fluid for later. Yang jelas waktu itu di diagnosis lengkapnya jadinya di MMC. Dan di MMC pula itu gue dilakukan kemoterapi dengan obat ABVD yang 8 kali, itu semuanya di MMC. Nah di MMC itu juga waktu dalam rentang 8 kali ABVD ini ada side effect segala macam, itu gue semua dokternya itu ada di MMC juga. Jadi kayak kulit, kemudian ada penyakit dalam juga gitu kan, kemudian ada ya beberapa lah. Jadi dokter yang terkait dengan side effect-nya itu gue semuanya di MMC, termasuk yang untuk masang chemoport-nya itu gue di MMC. Jadi ada kardiovaskularnya, itu dokternya itu memang agak mobile sih, tapi intinya kalau sama dokter itu gue bisa konsul di RSCM ataupun di MMC untuk konsulnya. Tapi waktu itu untuk pemasangannya chemoport yang di sini itu untuk alat bantu masukin obat kemoterapi, itu gue juga di MMC. Jadi MMC ini cukup banyak berperan ya, karena waktu awal kemoterapi itu juga kan ada banyak tes yang dilakukan, kayak tes pewarnaan, terus habis itu juga tes jantung untuk persyaratan kemoterapi lah. Nah itu banyak dokternya, banyak alatnya, itu juga mostly di MMC kecuali PET scan. Nah tapi itu bertahan cuma sampai 8 kali ABVD. Next yang ketiga, ini paralelnya MMC dulu ya. Jadi oh my god, itu motor kenapa sih? Nah, yang ketiga ini sebenarnya agak paralel ya dengan waktu MMC tadi. Jadi yang ketiga itu gue sempat second opinion juga ke Penang, Malaysia. Itu gue pilih rumah sakit Loguan Liat.
Nah di situ itu gue benar-benar second opinion, tapi hasilnya itu bawa semuanya dari Indonesia. Jadi waktu di sana itu juga gue sebenarnya nggak lama, gue present semuanya, dan waktu itu memang kondisi gue juga udah kepayahan juga, jadi kayak harus cepet-cepet diobatin. Tapi waktu itu dokter di sana sebenarnya ngomong udah harus cepet diobatin, kamu gimana, mau di sini atau gimana? Tapi akhirnya gue putusin untuk balik ke Indonesia. Rumah sakit keempat, nah ini juga paralel ya dengan MMC tadi. Jadi di Gading Pluit tadi gue udah singgung sedikit bahwasanya memang gue harus melakukan PET scan, dan PET scan itu nggak ada mesinnya di MMC, jadi mau nggak mau gue boleh pilih sih sebenarnya di Siloam. Siloam itu kan sebenarnya lebih dekat jaraknya dengan MMC kan, tapi dengan rumah gue itu lebih dekat Gading Pluit, dan dokter gue itu waktu yang MMC itu dia lebih prefer dengan Gading Pluit ya. Mungkin dia lebih nyaman baca hasilnya, sama mungkin kan dokternya sebenarnya sama-sama aja sih dua itu. Tapi waktu itu gue dirujuk sih itu lagian toh lebih deket sama rumah gue, dan memang gue perhatiin sebenarnya mesinnya lebih canggih sih kalau yang di Gading Pluit, jadi kayak why not gitu. Dokternya juga gue lihat kayaknya pengalaman yang lebih tinggi, tapi basically it's the same ya, karena itu sama-sama di Indo. Jadi yang beda itu PET scan yang gue rasain adalah yang di luar negeri, and we'll talk about it later. Nah di sini Gading Pluit akhirnya selalu rumah sakit yang gue datangi kalau misalnya PET scan. Up until now gue udah 8 kali PET scan selama 4 tahun ini, karena memang PET scan itu nggak boleh sebenarnya sering-sering, jadi maksimal banget 2 kali setahun. Dan itu pun kalau lebih misalnya butuh PET scan yang ketiga itu di tahun yang sama, itu pun juga hanya boleh dimasukin zatnya yang FDG, jadi yang kontrasnya itu sebaiknya enggak, karena zat kontrasnya itu memang akan bisa merusak ginjal. Nah, long story short, ini selalu gue rutin datengin minimal 6 bulan sekali lah sampai sekarang, karena memang gue sampai sekarang belum sembuh juga, jadi memang masih rutin di scan terus di Gading Pluit ini. Rumah sakit number 5. Oke, jadi setelah ABVD tadi 8 selesai di MMC, kan dievaluasi tuh menggunakan PET scan yang tadi gue di Gading Pluit. Nah, kemudian ternyata kan masih ada, dan waktu itu sisanya sebenarnya sedikit gitu. Dan waktu itu karena sisanya seperti itu, regimen ABVD-nya mungkin tidak dirasa tepat kalau dilanjutkan dengan kemoterapi, tapi dari lokasinya itu lebih baik dilakukan radiasi atau radioterapi. Nah, radioterapi ini gue dirujuknya itu ke RSCM, dan RSCM Kencana ya. Jadi well, it's the same thing sebenarnya, tapi RSCM itu sekarang jadi ada dua, ya bisa dibilang RSCM Kencana itu yang kayak lebih atasnya lah gitu. Nah, kemudian RSCM-nya sendiri yang bagian radioterapinya itu sebenarnya adanya di RSCM-nya, tapi gue tiap kali membutuhkan kalau misalnya ada lemes atau rawat inap segala macam itu, gue pernah tuh sekali juga drop itu di RSCM Kencananya, tapi dilakukan radioterapinya itu di RSCM. Dan di radioterapi RSCM itu juga akan dibagi dua lagi, jadi kayak ada yang red carpet services sama yang biasa. Nah, itu biasanya kalau yang biasa itu yang memang lewat BPJS. Nah, di sini juga nunggunya lama banget, tiap kali satu kali radiasi itu tuh gue bisa 2 jam itu gue nungguin, dan waktu itu kepayahan banget. Tapi untungnya sih gue inget banget di rumah sakit ini banyak banget yang dukung gue waktu itu. Ya sampai sekarang sih banyak banget yang dukung, cuma maksudnya di situ tuh ada yang betah sampai nungguin 2 jam gitu. Di situ ada snack sih, cuma ya gimana sih nungguin 2 jam untuk di terapi 15 menit, dan itu langsung on and on tiap hari gitu. Dan ini gue bolak-balik ke sana waktu itu karena waktu itu partnya gue harus satu paket gitulah ya, bilangnya satu kali paket radiasi itu gue harus 20 kali. Jadi gue tuh datang 20 hari berturut-turut, tapi 20 hari kerja, jadi break on weekend, dan gue hampir tiap hari tuh ke RSCM. Dan tiap hari juga itu nungguinnya 2 jam, meskipun gue udah datangnya di waktu yang janjian. Misalnya kan itu harus janjian ya, jadi gue tiap kali misalnya, karena waktu itu pernah sambil kerja juga, jadi gue janjiannya let's say jam 6 gitu, tapi nanti jam 6 masih nungguin lagi lama. Atau enggak, gue janjiannya waktu break makan siang, let's say jam 12, itu gue nanti kayak jam 2 baru masuk gitu, meskipun gue udah datang jam 12. Nah, ini memang gue dirujuk radiasinya memang di situ ya, jadi memang di situ ada prof yang menurut dokter gue juga paling canggih lah di Indonesia ini, dan memang udah commonnya kalau misalnya dilakukan radiasi adalah di situ. Mesinnya itu juga mirip-mirip mesin PET scan ya, dan itu nggak banyak juga di Jakarta, jadi memang gue dirujuknya ke situ. Rumah sakit yang ke-6, after ABVD dan radioterapi itu ternyata kan di scan lagi di Gading Pluit, dan itu ternyata masih ada.
Oh my god, itu sumpah udah capek banget. Itu aja kan udah kayak puluhan rumah sakit ya sebenarnya. Kemudian akhirnya gue konsultasikan hasil itu ke NUH Singapore. Nah, di NUH itu gue nggak melakukan pengobatan ya, jadi memang dicek lagi ulang dan itu semuanya ulang bener-bener dari awal, like all over again, karena waktu itu ada concern dari pihak rumah sakit Singapore bahwasanya kan udah pernah diobatin sedemikian rupa, diobatinnya pakai kemoterapi, terus habis itu juga dengan radiasi. Nah, kalau misalnya dilanjutkan langsung pengobatannya gitu ke tahap selanjutnya tanpa misalnya ada pemeriksaan secara komprehensif, mereka takutnya itu kansernya tuh udah mutasi. Sehingga untuk menghindari hal itu, mereka tuh mau melakukan pemeriksaan ulang secara komprehensif dari awal banget. Jadi dari tahap biopsi itu yang di black sedikit sampelnya, kemudian dari situ ada tes pewarnaan lagi, di PET scan ulang lagi, pokoknya semuanya all over again. Itu gue lakuin di NUH. Nah, di NUH ini memang hanya semua tes yang gue lakuin ya. Jadi waktu udah keluar hasilnya, selama seminggu gue di sana, itu begitu gue udah keluar hasilnya, memang disarankan untuk langsung diobatin juga di sana. Nah, cuma akhirnya gue pilih untuk balik lagi ke Jakarta untuk memikirkan bagaimana selanjutnya pengobatannya, sambil gue waktu itu mengajukan ke kantor gue sebagai penanggung gue untuk pengobatan gue selanjutnya. Terus kita ke berapa udah ketujuh ya kalau nggak salah ya, ketujuh nih. Jadi abis dari NUH itu gue akhirnya milih Medistra. Nah, di Medistra itu kenapa gue pilih, karena memang ada dokternya di situ gitu kan. Dan gue waktu itu akhirnya ganti dokter gara-gara memang waktu itu bukan dirujuk sih sebenarnya. Jadi itu jadi dari Singapura itu nggak kayak menyarankan ke dokter individu tertentu, itu enggak, tapi dia pokoknya kamu cari aja yang di Indonesia itu kira-kira siapa nih. Nah, ini kenapa akhirnya gue juga pilih akhirnya di Indonesia, nanti akan gue ceritain. Tapi anyway, gue akhirnya ke Medistra. Nah, Medistra itu adalah rumah sakit utama yang sampai sekarang gue fight cancer gue ya. Jadi dari waktu yang tahun 2018 itu gue udah di Medistra terus. Jadi dari Medistra itu gue pernah dirujuk lagi ke RSCM, tapi bukan ganti dokter. Jadi itu dirujuk untuk radiasi lagi. Jadi gue waktu itu membutuhkan radiasi 35 kali lagi, jadi in total 55 kali radiasi, dan itu gue lakuin di RSCM dan RSCM Kencana itu. Nah, tapi untuk kemoterapinya dan konsul segala macamnya sekarang gue lakukan di Medistra, termasuk untuk side effect semuanya segala macam. Jadi nanti gue akan cerita side effects-nya, tapi yang jelas itu cukup banyak. Jadi dokter apapun itu akhirnya gue semuanya sekarang di Medistra. Jadi itulah dia 7 rumah sakit major yang gue pilih selama pengobatan kanker gue. Baik, gue pilih itu bukan berarti gue kayak rekomendasiin gitu ya, jadi kayak rumah sakit ini bagus, kalian harus kesini juga gitu. Enggak juga, buktinya kan gue juga belum sembuh juga ya anyway. Dan gue bukannya mau merekomendasikan, bukan juga mau mendiskresikan, merendahkan rumah sakit atau apa, tapi maksudnya inilah rumah sakit yang gue pilih berdasarkan ya memang ada saran-saran dari keluarga, saran-saran dari temen dan segala macamnya lah ya. Tapi itu akhirnya yang gue pilih berdasarkan ya follow my heart lah gitu. Dan sebenarnya gini, kalau mau follow my heart banget, itu gue lebih prefer rumah sakit yang di luar negeri, yaitu di Penang atau di NUH. Dan sebenarnya gue paling suka itu di NUH, sama yang kedua di Penang. Baru yang ketiga ini sebenarnya agak terpaksa di Indonesia gitu kan. Tapi alasan kenapa akhirnya gue pilih tetap di Indonesia itu karena memang bentrok finansial juga. Karena kalau di luar negeri itu selain lebih mahal, itu juga nggak di cover sama tanggungan gue, dan BPJS gue juga udah tanya, mereka nggak cover pengobatan luar negeri. So akhirnya gue pilih yang di Indonesia, karena memang gue juga tahu sih sebenarnya obatnya tuh sama aja, karena rata-rata obatnya itu tuh impor gitu loh, dan impornya itu juga dari Singapura. Jadi sebenarnya kalau didapain di sana tuh sama aja. Cuma yang berbeda adalah, ini menurut gue ya, kalau rumah sakit di Indo itu masih belum secanggih dan selincah di Singapura maupun Penang. Dari segi apapun, baik dari segi alat-alatnya, kemudian dari kesigapan tenaga medisnya. Nah, ini tenaga medis di Indonesia bukannya berarti gue bilang jelek, enggak. Cuma maksudnya kalau di sana itu memang mereka jauh lebih ready. Kalau nyuntik juga lebih apa ya, lebih cepat juga ketemu nadinya gitu kan. Dan mesin-mesinnya juga waktu gue PET scan di sini dan di sana itu, di sana jauh lebih cepat. Dan kalau misalnya mau dibandingin banget gitu ya, waktu gue Singapura 7 hari itu udah selesai semuanya, dari tes awal banget PET scan dan keluar diagnosis lengkap itu sudah selesai, bahkan termasuk jadwal operasi biopsi. Jadi kalau biopsi itu kan di black ya, dan itu harus di ruang operasi.
Nah, itu juga udah including di dalam 7 hari itu. Tapi kalau di Indonesia, itu membutuhkan waktu kurang lebih sebulan. Jadi, gue ingat banget waktu awal gue di diagnosis itu, di suspek ya, bukan diagnosis. Jadi, di suspek gue cancer itu Desember 2016 yang di Indonesia. Nah, kemudian baru keluar hasil lengkapnya complete diagnosis itu di 9 Januari 2017-nya. Nah, giliran di Singapura itu semua hanya makan waktu 7 hari dan mereka tuh semuanya sangat sigap, administrasinya juga jelas, jadi nggak ada tuh yang kalau misalnya di sini nggak ngerti kenapa ya, kadang-kadang administrasinya tuh lama gitu loh. Kalau di sana tuh kita nunggu di kamar aja tiba-tiba nanti administrasinya beres. Kemudian ada bahkan di sana itu bagian yang khusus untuk turis atau maksudnya pasien dari luar negeri gitu. Jadi ada bagiannya waktu itu yang nanganin gue itu mas siapa gitu ya, aduh lupa, pokoknya ada seorang, pokoknya makasih banget meskipun aku lupa, nanti aku ada sih di phonebooknya. Nah di Penang pun juga semuanya tuh lebih cekatan dan waktu tunggunya lebih nggak lama juga. Jadi waktu di rumah sakit pasien tuh nggak terlalu sengsara untuk nunggu lama. Kalau di sini tuh pasien tuh kayak sengsara nunggu lama dan kayak saling tunggu-tungguan gitu. Jadi gue juga pernah waktu di Indo itu akhirnya gue nggak jadi radiasi karena masalah administrasi, dan itu udah keburu administrasinya tutup dan akhirnya gue tuh harus di delay 3 hari kan. Itu ya kalau di sana tuh nggak bisa kayak gitu loh. Jadi mereka akan kayak memprioritaskan dulu gitu loh, pasiennya kan udah keadaannya seperti ini, terus kayaknya mereka tuh bisa cepet gitu loh, pokoknya cepet gitu. Kalau di sini tuh kayak oh ya udah karena masih pending administrasinya, masih pending ACC-nya gitu, ya udah gue dibiarin aja. Untung waktu itu gue gak kenapa-kenapa dan gue nunggu 3 hari kemudian, ya gue keadaannya udah kepayahan juga sih anyway. Cuma maksudnya nggak kenapa-kenapa dalam artian nggak koit gitu loh, maksudnya nggak terlambat juga ya. Cuma maksudnya ya gitu deh, pokoknya administrasi di sini suka jadi kayak ngalangin gitu. Cuma ya itu kalau di sana itu juga gue nggak punya keluarga sama sekali juga, jadi nggak mungkin kan gue di sana sendiri. Jadi pasti gue kan akan dari sini bawa pendamping minimal banget 1. Itu juga kan pasti ada biaya akomodasinya kan. Dan kalaupun di sana gue ditanggung gitu misalnya sama coverage asuransi, pendampingnya ini kan enggak. Jadi mau nggak mau harus ya di sana itu, apalagi di Singapura itu mahal banget biaya akomodasinya. Mau pilih yang kayak apartemen doang gitu, itu menurut gue itu mahal banget gitu. Kalau di Penang itu menurut gue masih lebih reasonable karena meskipun sebenarnya dari segi rumah sakit itu nggak terlalu jauh banget sama Singapura ya dari segi medisnya, tapi yang jelas banyak banget yang bisa ditekan mulai dari biaya akomodasi dan biaya makan kalau di sana. Tapi kalau di Singapura, aduh biaya makan mahal, akomodasi super mahal, rumah sakitnya pun juga itu super mahal banget. Jadi akhirnya itu yang bikin gua memutuskan untuk di Indonesia aja. Nah cuma sekali lagi ini gua nggak mendiskresikan rumah sakit yang mana, rumah sakit yang ini bagus atau rumah sakit yang itu jelek, enggak. Karena sebenarnya rumah sakit yang gue pilih itu juga udah top-topnya sih semuanya yang di Indonesia. Dan sharing kali ini moga-moga berguna, jadi kalian bisa dapat bayangan bahwasanya rumah-rumah sakit yang tadi gue sebutkan itu adalah rumah sakit yang memang sudah terbiasa menangani kanker. Oke, I think that's all for today. Thank you for watching, dan jangan lupa untuk di like dan juga di subscribe channel ini kalau kalian memang suka dan menganggap channel ini berguna untuk kalian. Kemudian akhir kata, stay safe, stay healthy, and bye-bye.